Saya Jolenso Cristiano Romoto dengan NIM 23020101173. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari hukum internasional. Baik, yang pertama bentuk perujukan hukum internasional. Perujukan internasional dapat dilihat dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama, organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan WTO yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah global. Yang kedua, perjanjian internasional, kesepakatan antara negara-negara dalam berbagai bidang seperti perdagangan dan perubahan iklim. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan perdagangan melalui organisasi seperti ASEAN dan Uni Eropa untuk meningkatkan ekonomi. Yang keempat, diplomasi, dialog antar negara untuk menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan. Yang kelima, budaya dan pendidikan, bentuk pertukaran budaya dan program pendidikan untuk membangun hubungan antar negara. Yang keenam, isu lingkungan, kerjasama global untuk menangani tantangan lingkungan seperti perubahan iklim. Yang ketujuh, migrasi dan pekerjaan internasional, pengelolaan imigrasi dan hak pekerjaan antar negara. Baik, dari ketujuh aspek tadi semuanya mencerminkan interaksi dan kerjasama antar negara di tingkat global. Baik, yang kedua, sejarah perkembangan internasional dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama, era pramodern, hubungan antar kerajaan dan peradaban besar seperti Mesir dan Roma, terutama dalam perdagangan dan diplomasi. Kedua, abad pertengahan. Abad pertengahan yakni hubungan dipengaruhi oleh sistem feodal dan agama dengan pengaruh besar dari Gereja Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci. Yang ketiga, abad ke-17 dan 18. Negara bangsa modern mulai terbentuk dengan perdagangan global dan diplomasi yang lebih terstruktur. Yang keempat, abad ke-19 dan Perang Dunia Pertama, yakni negara bangsa semakin mapan, dan setelah Perang Dunia Pertama, tiga bangsa-bangsa dibentuk untuk mencegah konflik. Yang kelima, Perang Dunia Kedua dan pembentukan PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB dibentuk untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama internasional. Yang keenam, Perang Dingin. Perang Dingin yakni dunia terbagi dalam dua blok. Dalam dua blok besar, yaitu Amerika Serikat melawan Uni Soviet, dengan banyak konflik melalui perang proksi. Setiap periode mencerminkan perkembangan sistem hubungan internasional menuju tatanan dunia yang lebih terstruktur. Baik, yang ketiga adalah subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam kerangka hukum internasional. Secara singkat, berikut adalah subjek-subjek utama. Yang pertama, negara. Negara adalah entitas utama dalam hukum internasional yang memiliki kedaulatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum internasional dalam yurisdiksinya. Yang kedua, organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan WTO yang dibentuk oleh negara-negara untuk tujuan tertentu dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, individu. Dalam konteks hak asasi manusia, individu dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama setelah pengakuan terhadap hak-hak internasional individunya, misalnya memiliki mahkamah internasional atau pengadilan HAM. Baik, yang keempat, perusahaan multinasional. Meskipun tidak sepenuhnya setara dengan negara, perusahaan besar yang beroperasi
di banyak negara seringkali terikat pada peraturan internasional, terutama terkait dengan perdagangan, investasi, dan hak asasi manusia. Yang kelima, kelompok dan entitas non-negara. Dalam beberapa kasus, kelompok seperti organisasi teroris atau kelompok pemberontakan diakui oleh hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata atau hak-hak tertentu. Subjek-subjek ini saling berinteraksi dalam kerangka hukum internasional untuk menciptakan aturan, perjanjian, dan pengaturan yang mengatur hubungan antar mereka. Yang keempat, sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional meliputi 4 aspek. Yang pertama, perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis yang mengikat negara-negara seperti Konvensi Jenewa. Yang kedua, kebiasaan internasional yang berarti praktik yang diterima sebagai hukum meskipun tidak tertulis. Yang ketiga, prinsip umum hukum, prinsip dasar yang diakui dalam hukum domestik dan diterapkan internasional. Yang keempat, keputusan pengadilan dan pendapat ahli, keputusan dari pengadilan internasional dan pandangan ahli hukum yang menjadi referensi. Keempat sumber ini membentuk dasar hukum yang mengatur hukum internasional dan hubungan internasional. Yang kelima, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dapat dijelaskan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, monisme. Monisme adalah hukum internasional langsung berlaku di dalam negara tanpa perlu diubah. Yang kedua, dualisme, yang berarti hukum internasional perlu diadopsi atau disahkan ke dalam hukum nasional agar berlaku. Kedua sistem ini menentukan bagaimana hukum internasional diterapkan dalam negara. Yang keenam, penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara. Ada 5 cara untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi. Pihak ketiga membantu dalam menentukan solusi tanpa memberikan keputusan mengikat. Yang ketiga, arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral yang memberikan keputusan mengikat. Keempat, pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui lembaga seperti Mahkamah Internasional atau biasa disebut sebagai ICJ yang memberikan keputusan mengikat. Yang kelima, komisi atau komite, pembentukan badan khusus untuk menangani sengketa tertentu. Metode-metode ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara dengan cara damai dan sesuai hukum internasional. Yang terakhir adalah pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional adalah pengakuan negara terhadap entitas lain seperti negara baru atau pemerintahan. Ada 2 jenis pengakuan, antara lain yang pertama, de facto. De facto adalah pengakuan terhadap keberadaan entitas tanpa pengakuan penuh atas kedaulatannya. Yang kedua adalah de jure. De jure adalah pengakuan resmi yang mengakui entitas sebagai negara atau pemerintahan yang sah. Pengakuan ini penting untuk hubungan diplomatik dan perjanjian internasional. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada salah kata atau kalimat, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.